Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan masuk dalam pemahaman Alkitab pada hari ini, yaitu Imamat pasal 13 ayat ke-45 hingga ayat ke-46. Haleluya. Haleluya. Imamat pasal 13 45 hingga 46. Saya akan bacakan dalam Alkitab saya terjemahan lama. Maka adapun orang kusta yang kena bela itu dengan sesungguhnya, maka hendaklah pakaiannya terkoyak-koyak dan teruraikan rambutnya dan terbebarlah bibir atasnya, dan hendaklah ia berseru najis, najis. Maka segala hari penyakit itu padanya, najislah ia, maka sebab najislah adanya, hendaklah ia duduk berasing. Ia itu ditular tempat tentara, akan ada tempat kedudukannya. Baik Bu, saudara yang dikasihi Tuhan, Imamat 13, 45 hingga 46 berbicara tentang peraturan bagi orang kusta. Saudariku, kusta, orang yang sakit lainnya misalnya berbesar, itu juga najis. Tetapi mereka tidak diusir, ditunggu kesembuhannya, diharap sembuh. Tetapi orang yang sakit kusta tidak ditunggu sembuh, langsung diusir, dikeluarkan dari perkemahan orang Israel. Kusta itu menunjukkan dosa yang nyata-nyata, tetapi orang yang tidak mau bertobat lagi, keras, belum sempurna dalam dosa. Ada yang dapat sembuh, tetapi biasanya tidak. Lukas 4 ayat ke-27. Saudara-saudariku, orang yang keras hati itu akan cepat tumbuh kepada kesempurnaan dosa. Mengapa? Sebab yang pertama, memang daging itu cenderung pada dosa. Yohanes 3 ke-19. Dengan sendirinya manusia mudah terjun bebas dalam dosa, sebelum hukum dosa dan hukum maut yang menguasainya. Roma 8 ayat ke-2. Untuk tumbuh dalam kesucian harus atau mutlak perlu penyangkalan diri. Tetapi untuk tumbuh dalam dosa, jalannya menurun, dalam arti tanda kutip. Yang kedua, kan, orang yang keras hati itu akan cepat tumbuh kepada kesempurnaan dosa. Sebab yang kedua, yang pertama tadi memang daging itu cenderung pada dosa. Yang kedua, Matius 11 ayat ke-20 hingga 21. Orang yang keras hati itu laju dalam dosa lebih cepat dari perkiraan yang biasa. Orang yang terkejut bahwa negeri-negeri yang melihat mujizat Tuhan Yesus dengan limpah dan segala pengajarannya dapat jadi lebih jahat dari Sodom Gomora. Amsal 5 ayat ke-14. Tenggelam di tengah-tengah sidang. Saudara-saudariku, makin banyak dijamah pekerjaan Roh Kudus tetapi tidak bertobat, itu berarti makin keras hatinya, makin dekat celaka kekal. Misalnya Kisah Rasul 5 ayat 1 hingga ayat ke-11. Kirbat lama yang diisi anggur baru makin banyak makin cepat pecah. Lukas 5 ayat ke-37 hingga 38. Orang yang keras hati dalam dosa yang nyata itu berada dalam keadaan yang amat berbahaya. Secara rohani ia kusta. Sebab itu tindakan-tindakan pada kusta amat tegas dan keras. Yaitu yang pertama, pakaiannya terkoyak-koyak. Inilah tanda orang yang amat susah. Ayat 1 ayat ke-20. Sekali lagi, tindakan pada kusta amat tegas dan keras. Yaitu yang pertama, pakaiannya terkoyak-koyak, ialah tanda orang yang amat susah. Ayat 1 ayat 20. 1 Samuel 4 ayat ke-12 dan 2 Samuel 13 ayat 31 dan sebagainya. Saudariku, jadi orang yang kusta itu dikoyakkan pakaiannya sama seperti orang yang amat berduka cita. Keputusan sakit kusta itu seperti vonis maut, tetapi masih ada sedikit harapan, yaitu kalau dapat sembuh. Orang yang berdosa dan tahu tetapi tidak menyesal,
Itu tanda-tanda jelek sekali. Amsal 14 ayat ke-16. Orang yang berdosa berduka cita karena celaka karena akibat dosanya. Ini belum menunjukkan pertobatan. Seperti Ahaz dan selama tak ada pertobatan, celakalah nasibnya. 2 Tawari 28 ayat ke-22. Tetapi orang yang sungguh-sungguh menyesal dan berduka cita sebab berdosa, ia ada harapan lebih baik. Orang yang sungguh-sungguh menyesal itu akan sungguh ingin bertobat. Maka Tuhan akan memberi kesempatan baginya dan Tuhan akan ampuni. Kisah Rasul 3 ayat 19 serta 2 Korintus 7 ayat ke-10. Saudara-saudariku, imam-imam menyuruh orang-orang kusta merobek bajunya. Kita perlu menasehati orang-orang yang keras hati seperti ini sampai ia menyesal dan bertobat. Galatia 6 ayat 1. Kalau toh ia tidak mau bertobat, hidupnya tidak akan ada sejahtera, hatinya akan gelisah dan tiada kesukaan. Roma 3 ayat ke-17. Betapa untungnya kalau orang-orang seperti ini sungguh-sungguh menyesali dosa-dosanya. Ya. Yang kedua, sekali lagi, sebab itu tindakan-tindakan pada kusta amat tegas dan keras, yaitu yang pertama pakainya terkoyak-koyak, yang kedua yang tadi kita baca dalam Imamat 13 ayat 45 serta 46, rambutnya terurai. Sebaliknya dari disisir dan dihias, diuraikan. Ini suatu penghinaan. Seperti seorang perempuan yang dicurigai serong, rambutnya juga harus diuraikan. Bilangan 5 ayat ke-14. Saudara-saudariku, seolah-olah kemuliaannya itu dicopot. Begitu orang-orang yang kusta harus ditindak tegas, dipecat, dan dipermalukan. Misalnya Raja Usia, jangan disembunyikan supaya tidak malu, tetapi dinyatakan. 1 Timotius 5 ayat ke-20, Titus 1 ayat ke-13, supaya jangan orang lain meniru orang yang nyata berdosa dan tidak mau bertobat, susah dinasehati, ditegur, bahkan dihadapkan orang banyak, tetap tidak mau bertobat, harus dikucilkan. Matius 18 ayat ke-15 hingga ayat ke-17. 1 Korintus pasal 5 ayat ke-9 hingga ayat ke-13. Jangan dibela, itu bukan kasih. 1 Petrus 4 ayat ke-8. Sekali lagi, itu bukan kasih. 1 Petrus 4 ayat ke-8. Tetapi bodoh dan sesat. Jangan karena uang. Sekali lagi, jangan karena uang, kedudukan, keluarga dibela. Nanti merusak pekerjaan Tuhan. Ketaatan dan cinta pada Tuhan harus di atas segala-galanya. Sekali lagi, ketaatan dan cinta pada Tuhan harus di atas segala-galanya. Lukas pasal 14 ayat ke-26 hingga ayat ke-27. Saudara-saudariku, kasus kusta yang disembunyikan orang Israel akan mendatangkan kutuk Allah atas seluruh bangsa. Begitu cara kita bertindak terhadap orang-orang yang kusta rohani. Kalau salah, merusak pekerjaan Tuhan yang suci. Tetapi jangan dibenci. 2 Tesalonika 3 ayat ke-15. Kalau dapat selamatkan jiwanya. Yang ketiga sekarang, ya. Dan sekali lagi saya ulangi, tindakan-tindakan pada kusta amat tegas dan keras, yaitu pakaiannya terkoyak-koyak, yang kedua rambutnya terurai, dan yang ketiga bibir atas dibebat, seolah-olah mulutnya dikunci, kecuali hanya kata-kata najis, najis,
jangan bicara lain. Mereka tidak dapat beramah-ramah dengan orang lain, hanya kata-kata najis dan menjauhkan dirinya. Jangan bergaul. 1 Korintus 15 ayat ke-33. Jangan campur. 1 Korintus 5 ayat ke-10 hingga ayat ke-11. Jangan menerima masuk dalam rumah. 3 Yohanes 10 ayat 3 Yohanes 10 dan 11. Kusta itu termasuk orang-orang yang tidak mau bertobat dari pengajaran-pengajaran sesat. Salahkan dia. Efesus 5 ayat ke-11. Jangan orang-orang semacam ini berbicara pada orang lain selain menceritakan bahwa dia najis. Yeskiel 24 ayat ke-17. Jangan mau menolong orang lain, tolong dirinya sendiri dahulu. Bicara pada dirinya sendiri dahulu. Kalau sudah salah, jangan banyak bicara. Dan kalau toh orang-orang ini berbicara dan berteriak-teriak, jangan didengar. Semua pembicaraannya yang keluar dari mulutnya itu najis belaka. Jangan dekat-dekat, jangan ingin mendengar. Ini orang najis, supaya jangan kita pun dinajiskan. Doakanlah supaya ia bertobat, tetapi jangan mendengar kata-katanya. Yang keempat, ya. Yang ketiga, bibirnya atas dibeban. Yang keempat, ya. Berseru, ya, atau berseru, najis. Dalam arti tanda kutip, sering orang kusta, gitu ya. Ingin supaya jangan orang tahu dan diam saja. Tapi ini bukan cara Tuhan. Bahkan ia sendiri harus berteriak najis dalam arti tanda kutip. Kalau orang kusta ini tidak berteriak, orang-orang di dekatnya harus berteriak dan mengusir mereka atau melarikan diri supaya jangan dinajiskan. Berulang-ulang Tuhan Yesus membuka terang-terangan topeng orang Farisi yang tidak mau bertobat sehingga ia dibenci dan dibunuh. Ya, sekali lagi, berulang-ulang Tuhan Yesus itu membuka dengan terang-terangan topeng orang Farisi yang tidak mau bertobat sehingga ia itu dibenci dan ia dibunuh. Lukas 11 ayat ke-53 hingga ayat ke-54. Juga Paulus mengatakan bahwa orang-orang dalam arti tanda kutip kusta ini najis. 2 Timotius 4 ayat ke-14. Kalau toh manusia tidak mau berkata itu najis, maka Allah sendiri yang akan berkata najis dan menjatuhkan, ya kan? Sekali lagi, maka Allah sendiri yang akan berkata najis dan menjatuhkan hukumannya. Saudaraku, orang-orang dari Allah akan berbuat seperti Tuhan juga, yaitu yang tertulis di dalam Alkitab. Yang kelima, yang keempat, berseru najis. Yang keempat, duduk berasing, tetapi tetap dalam negeri Israel. Mereka tidak dibuang ke luar negeri. Mereka tetap orang Israel, namun kusta. Begitu orang-orang yang bersalah ini, ya kan, harus ditindak keras seperti cara-cara di atas. Tetapi mereka tetap tinggal di Israel. Jangan menolak orang berdosa apapun yang datang ke gereja. Selamatkan jiwanya, tetapi tetap benci dosanya. Jangan sampai terlalu berduka cita sehingga tenggelam imannya. 2 Korintus 2 ayat ke-7 hingga ayat ke-8. Tindakan tegas itu betul. 2 Tesalonika 3 ayat ke-6 dan ayat ke-14. Jangan kita tertuduh. Perasaan hati harus disesuaikan dengan firman Tuhan. Jangan segan, jangan menurut perasaan, jangan menurut tradisi atau kebudayaan, tetapi menurut firman Tuhan. Tetapi sedapat-dapatnya ia ditobatkan kembali. Yakobus 5 ayat ke-19 hingga ayat ke-20 serta 2 Tesalonika 3 ayat ke-15. Bapak Ibu, saya teringat sebuah lagu tapi saya nggak bisa nyanyikan lagu ini karena ada beberapa
nada yang saya tidak bisa. Mungkin ada di antara saudara-saudari yang mendengarkan rekaman ini bisa menyanyikan lagu ini, bisa dibantu saya untuk menyanyikan, direkam dan kirimkan saya secara pribadi, ya kan? Lagu ini dengan kata-kata demikian: harta di sana, harta di sana, harta dunia tidak bisa berikan padaku. Waktu sampai surga, pintu terbuka. Saya ada harta di sana. Ya, sekali lagi, lagu ini syairnya begini: harta di sana, harta di sana, harta dunia tidak bisa berikan padaku. Waktu sampai di surga, pintu terbuka. Saya ada harta di sana. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.